Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Indah Pertiwi dalam acara Isip News. Sejumlah berita telah kami rangkum untuk menemani Anda pada siang hari ini. Berita pertama, hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak Senin lalu mengakibatkan banjir di beberapa lokasi di Jakarta. Puncak musim hujan di Jakarta Selatan diprediksi akan terjadi pada Februari hingga Maret 2020. Kondisi klimatologi di Jakarta Selatan saat ini tengah memasuki awal musim hujan. Karena masih awal musim hujan, maka peralihan massa aktif menurut Kepala Seksi Data dan Informasi Badan Meteorologi dan Geofisika, masa peralihan seperti ini patut diwaspadai. Karena cuaca kerap berubah, sehingga terjadi tekanan udara yang menjadikan hujan deras disertai angin kencang. Sejak pemerintah mengumumkan 2 WNI terjangkit virus corona, warga Jakarta berbondong-bondong berburu masker. Tak hanya berbagai toko maupun supermarket, namun juga beberapa apotik di Jakarta. Terkait hal ini, para pengelola apotik mengaku tak memiliki stok sejak beberapa bulan lalu. Bahkan, harga masker di pasaran meningkat berkali-kali lipat. Mbak ada masker nggak? Habis nggak? Ada lagi kapan ya? Pasar ya begitu, kalau dibutuhkan banyak ya harga naik. Kalau orang nyari malah justru makin mahal. Kan begitu, kalau nggak ada yang nyari kan turun sendiri harganya. Polres Metro Jakarta Pusat menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau UU SPPA pada gadis 15 tahun berinisial NF yang diduga membunuh korbannya yang berusia 5 tahun di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Sebelumnya, NF menyerahkan diri ke Polsek Metro Taman Sari, Jakarta Barat pada Jumat 6 Maret 2020 saat hendak berangkat ke sekolah. Berdasarkan ketentuan, NF akan dititipkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPK Cinere, Jawa Barat. Hingga kini, polisi pun masih terus mendalami kasus dengan menggandeng beberapa pihak terkait. Masifnya penyebaran virus corona hingga saat ini tak hanya mengkhawatirkan dari sisi kesehatan, namun juga perekonomian keluarga. Ari yang sehari-hari menggantungkan hidup sebagai pengemudi ojek online harus kehilangan 50% pendapatannya sejak pemerintah pusat dan daerah mengeluarkan kebijakan PSBB. Dalam sehari, biasanya Ari bisa mendapatkan penghasilan bersih hingga Rp250.000 per hari. Namun, sejak sekolah diliburkan dan karyawan yang bekerja dari rumah membuat penghasilan Ari menurun hingga 50%.
50.000 aja udah alhamdulillah itu Mbak. Oke, tapi masih tetap bertahan ya dengan Ya mau gimana lagi, perut sasarannya soalnya ini. Takut sih takut, mau gimana lagi, perut nggak bisa dilawan itu soalnya. Tapi Bapak untuk antisipasi ini Bapak pakai masker sama apa aja? Kemarin dari Gojek nyediain masker sama hand sanitizer. Hand sanitizer. Iya, sama terus kalau pulang pasti juga cuci tangan. Di setiap resto kan ada nyediain hand sanitizer sama cuci tangan juga kayak gitu. Ia meminta pemerintah lebih memperhatikan dampak kerugian yang ditanggung sebelum membuat suatu kebijakan. Percepatan penanganan virus corona diharapkan dapat meredam kerugian yang ditimbulkan. Negara maju bukanlah tempat di mana orang miskin memiliki mobil. Itu adalah tempat di mana orang kaya menggunakan transportasi umum. Lalu, bagaimanakah awal mula transportasi berkembang? Munculnya transportasi pada abad 13 sampai dengan 15, ketika dikuasai kerajaan Sunda Pajajaran pada tahun 1333 yang menguasai Sunda Kelapa. Orang-orang seperti petani yang menjual hasilnya dengan menggunakan alat angkut binatang seperti kuda dan kerbau. Lalu muncullah gerobak untuk mengangkut barang, berkelanjutan menjadi delman dan sado. Runtuhnya kerajaan Pajajaran pada saat itu, pemerintah kolonial lalu membuat mode transportasi tram. Tram merupakan kereta yang memiliki rel khusus di dalam kota. Rangkaian tram umumnya satu set, terdiri atas 2 kereta, agar tidak terlalu panjang. Berpusat di Museum Fathahillah dan memiliki link yaitu Sarina, Tanah Abang, Kebon Sirih, Kampung Melayu, Tugu Tani, dan Stasiun Gambir. Pada 1960 sampai dengan 1970-an, oplet menjadi kendaraan paling populer di Jakarta. Meski usianya sudah tua, tapi mesinnya tetap terawat dengan baik. Juga polusi udaranya sedikit. Bajai, kendaraan roda 3 tersebut ikon ibu kota. Sejak pertama kali beroperasi pada pertengahan 1970, warnanya beberapa kali berganti, kuning, hijau, lalu orange yang legendaris itu, dan sekarang berwarna biru. Setelah itu, angkot pun tak kalah dengan transportasi lain. Dulu menjadi primadona. Kini supir-supir merasa cemas akan perkembangan transportasi yang lain. Salah satunya adalah Supri, seorang supir angkot. Untuk saat ini buat transportasi angkot itu yang saya lihat sudah dianggap sudah mulai agak mati. Karena Transjakarta masuk, yang lain pun sudah masuk. Khususnya buat 16 ini. Eksistensi metro mini di ibu kota perlahan mulai memudar. Angkutan kota jenis minibus yang menjadi primadona hingga medio 2000-an itu kini mulai ditinggalkan masyarakat. Seiring kehadiran moda transportasi modern yang gencar disediakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Semakin baik pengelolaan transportasi publik diharapkan bisa mengurangi kemacetan. Kini Indonesia memiliki transportasi yang murah meriah, nyaman, dan anti macet, yaitu KRL. Para pengguna KRL berharap bahwa transportasi yang satu ini harus lebih baik lagi. Bukan isapan jempol semata,
Indonesia kini sudah punya MRT yang telah beroperasi akhir Maret 2019. Kereta bawah tanah fase 1 dengan rute stasiun Lebak Bulus sampai stasiun Hotel Indonesia dan akan terus diperluas lagi. Menaiki MRT, pengguna hanya membeli tiket dengan 2 pilihan tiket, yaitu single trip tiket atau multi trip tiket. Tempelkan tiket MRT di gerbang masuk penumpang dan menunggu MRT datang. Besar harapan pemerintah agar masyarakat lebih mau menggunakan transportasi umum. Berjalan bersamaan, pemerintah Indonesia membangun sebuah proyek LRT. Tahap 1/3 Mei 2019 mencapai 61,95%. Dan pada tanggal 11 sampai 21 Juni 2019 lalu sudah diadakan uji coba, mulai pukul 5:30 pagi hingga jam 11 malam. Kapasitas LRT sekitar 600 penumpang. Target penumpang sekitar 360.000 orang per hari. Perlintasan LRT adalah layang. Hingga sekarang pembangunan jalur LRT masih terus dikerjakan. Sejauh ini LRT yang sudah siap beroperasi adalah LRT Koridor Pegangsaan 2 sampai dengan Velodrome dengan jarak terbentang sepanjang 5,8 km. Tarif rute LRT Koridor Pegangsaan 2 sampai dengan Velodrome ditetapkan secara flat atau sama rata sebesar Rp5.000 per orang dengan jarak jauh maupun dekat.